Pimpinan sidang memasuki ruangan sidang. Wakil pimpinan memasuki ruangan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Komisi 3 Kota Probolinggo, Ketua Komisi dari yang lainnya beserta anggota, lalu perwakilan eksekutif daerah, hingga para undangan hadirin yang sedang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sidang pada hari ini tentunya tidak semata-mata kita lakukan karena hanya ingin pertemuan-pertemuan saja atau hanya sekedar perkumpulan saja, tetapi melainkan sidang hari ini kami agendakan atau kami pelindungkan untuk bertujuan satu, mendengarkan paparan resmi mengenai putusan kebijakan yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi 3. Yang kedua yaitu untuk melakukan pendalaman serta klarifikasi terhadap poin-poin strategis. Dan yang ketiga adalah untuk menghasilkan rekomendasi atau keputusan kebijakan yang akan menjadi dasar dalam proses legislasi berikutnya. Oleh karena itu, sidang hari ini sangat penting untuk mendengarkan pandangan, gagasan, serta solusi dari anggota Dewan, terutama dari Komisi 3, Dr. Nabija Juliana Nabija MP. Kami persilahkan untuk menyampaikan usulan dan kebijakannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Maka dari itu, untuk memandu kegiatan plenum pada pagi hari ini, izinkan saya sebagai Dewan Pimpinan Dr. Ibu Pejabat Majelis Magister Lingkungan beserta rekan saya, Dr. Gilang Firman Prasetyo B, menyatakan bahwa rapat hari ini resmi dibuka. Oleh karena itu, sidang hari ini sangat penting untuk mendengarkan pandangan, gagasan, serta solusi dari anggota Dewan, terutama dari Komisi 3 yang membidangi pembangunan infrastruktur dan tata ruang. Untuk itu, kepada saudara Dr. Juliana Nabija MP, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, rekan-rekan dari pemerintah Kota Probolinggo, perwakilan organisasi masyarakat, dan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan paparan kebijakan mengenai kebijakan penggunaan stadion Banyuwangi yang lebih tepat sasaran. Paparan ini berangkat dari hasil terhadap polemik publik yang muncul dalam perayaan Hari Jadi Kota Probolinggo ke-666 tahun 2025 yang melibatkan pemerintah kota, aspek PSSI, dan kelompok supporter sepak bola. Hadirin yang saya hormati, kita semua mengetahui bahwa Stadion Banyuwangi bukan sekedar tempat olahraga. Ini adalah simbol kebanggaan kota, tempat pembinaan atlet dan ruang publik yang menyatukan masyarakat. Namun pada tahun 2025, stadion ini menjadi sumber polemik ketika pemerintah kota menetapkan stadion sebagai lokasi utama perayaan Hari Jadi.
Aspek PSSI dan kelompok supporter menyatakan penolakan tegas. Mereka khawatir kegiatan olahraga akan merusak rumput stadion, menimbulkan sampah, bahkan mengganggu jadwal latihan atlet. Meski pemerintah telah menetapkan uang jaminan sebesar 30 juta untuk menanggulangi kerusakan, penolakan tetap berlanjut karena masyarakat menilai kurangnya koordinasi dan komunikasi publik. Inilah akar masalah yang perlu kita bahas secara terbuka, bukan sekedar soal tempat acara, tetapi soal tata kelola kebijakan publik yang belum partisipatif dan belum berorientasi keberlanjutan. Bapak Ibu Dewan yang terhormat, melalui hasil evaluasi dan kajian lapangan, terdapat 4 permasalahan utama yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, belum adanya regulasi yang jelas tentang batas penggunaan stadion untuk kegiatan non-olahraga. Akibatnya, pemanfaatan stadion seringkali bersifat situasional dan rawan konflik kepentingan. Yang kedua, lemahnya koordinasi antar instansi antara pemerintah kota, dinas pemuda dan olahraga, serta aspek PSSI. Setiap pihak bekerja dengan persepsi sendiri tanpa forum sinkronisasi yang efektif. Yang ketiga, minimnya mekanisme tanggung jawab dan pengawasan terhadap event organizer setelah acara selesai. Kerusakan yang terjadi di lapangan sering tidak ditindaklanjuti secara tegas. Dan yang keempat, risiko kerusakan fasilitas publik yang berujung pada pemborosan anggaran pemeliharaan, di mana biaya pendidikan justru lebih besar daripada biaya penyelenggaraan acara itu sendiri. 4 persoalan inilah yang menjadi dasar urgensi bagi pemerintah kota dan DPRD untuk menata ulang arah kebijakan penggunaan fasilitas publik khususnya Stadion Baiwangga. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan hasil analisis anggaran yang menjadi dasar evaluasi kebijakan ini. Data menunjukkan bahwa penyelenggaraan acara di Stadion Baiwangga memerlukan anggaran total antara 545 juta hingga 1,64 miliar, tergantung pada skala kegiatan dan fasilitas yang digunakan. Komponen terbesar biaya berasal dari panggung dan sound system mencapai hingga 500 juta, sewa lokasi dan keamanan mencapai 150 juta, serta pemeliharaan pasca acara yang bisa menelan biaya 100 juta hingga 400 juta. Sementara itu, jika acara diselenggarakan di alun-alun Kota Probolinggo, biaya total hanya berkisar 360 juta hingga 1,5 miliar. Selisih dapat mencapai 187 juta hingga 585 juta. Selisih anggaran ini bukan angka kecil. Dana sebesar itu bisa digunakan untuk program pelatihan atlet, perbaikan sarana olahraga, atau promosi UMKM selama rangkaian hari jadi. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa dari sisi fiskal, penggunaan Stadion Baiwangga tidak efisien dan berisiko tinggi terhadap kerusakan fasilitas. Pemerintah perlu mengedepankan prinsip efisiensi anggaran dan keberlanjutan aset publik dalam setiap keputusan. Hadirin sekalian, hasil evaluasi menunjukkan adanya 2 dimensi penting, dimensi sosial dan dimensi fiskal. Dari sisi sosial, konflik ini mencerminkan kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Aspek PSSI merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sementara pemerintah menganggap telah bertindak sesuai prosedur administrasi. Kesenjangan inilah yang melibatkan resistensi publik dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dari sisi fiskal, analisis biaya menunjukkan perbedaan yang signifikan antara lokasi acara. Jika penggunaan Stadion Baiwangga, total biaya penyelenggaraan mencapai 545 juta hingga 1,6 miliar. Sementara jika diadakan di alun-alun Kota Probolinggo, biaya hanya 300 juta hingga 1 miliar. Artinya, terdapat selisih antara 180 juta hingga 585 juta yang dapat dialihkan untuk kegiatan sosial, seni budaya, atau pembinaan olahraga itu sendiri. Fakta ini menjadi dasar bahwa efisiensi tidak berarti mengurangi kemeriahan, melainkan mengatur prioritas dengan bijak. Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, berdasarkan temuan tersebut, ada 3 rekomendasi kebijakan utama yang kami sampaikan.
Yang pertama, pemerintah kota perlu meninjau kembali penggunaan Stadion Baiwangga sebagai lokasi acara dan olahraga. Pemanfaatan stadion harus dikembalikan pada fungsinya sebagai fasilitas olahraga utama kota. Sebagai gantinya, perayaan hari jadi dapat diselenggarakan di lokasi alternatif seperti alun-alun, lapangan podium 0820, lapangan Jungsipur, atau Gor Kedungkok. Dengan begitu, pemerintah dapat menunjukkan empati terhadap aspirasi publik dan kepedulian terhadap aset daerah. Kedua, pemerintah bersama DPRD perlu menyusun regulasi hukum yang tegas, baik dalam bentuk peraturan wali kota maupun peraturan daerah, yang mengatur izin, batas kegiatan, tanggung jawab I.O., serta evaluasi pasca acara. Aturan ini penting untuk mencegah konflik berulang dan memperkuat transparansi tata kelola aset publik. Ketiga, perlu dibentuk forum partisipatif lintas sektor yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, komunitas olahraga, dan pelaku ekonomi lokal untuk memberikan masukan sebelum penentuan lokasi acara. Kita ingin setiap keputusan pemerintah lahir dari suara warga, bukan dari ruang rapat tertutup. Bapak Ibu Dewan yang terhormat, kasus Stadion Baiwangga ini memberi kita pelajaran penting bahwa merayakan kebahagiaan tidak boleh mengorbankan keberlanjutan. Bahwa kebijakan publik yang baik bukan hanya yang populer, tetapi yang berpihak pada kepentingan jangka panjang. Marilah kita bersama-sama menjaga Stadion Baiwangga sebagai simbol kebanggaan olahraga Kota Probolinggo, sekaligus memastikan bahwa perayaan hari jadi di masa mendatang lebih kreatif, inklusif, dan memberi manfaat ekonomi bagi seluruh warga. Ke depan, kita ingin melihat hari jadi Kota Probolinggo bukan hanya sebagai pesta rakyat, tetapi juga sebagai wujud tata kelola yang tertib, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat berjalan seiring, merayakan dengan bijak, memelihara dengan tanggung jawab, dan membangun dengan semangat kebersamaan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan. Kenapa Bu? Suara dulu. Baik, terima kasih kepada Dr. Juliana Mija, ME, atas penyampaiannya, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta sidang atas perhatian dan kerjasama selama jalannya pembahasan tadi. Dengan demikian, agenda yang saya pimpin sementara ini telah selesai. Selanjutnya, izinkan saya mengembalikan kepada pimpinan sidang kepada ketua sidang untuk memimpin agenda berikutnya. Kepada yang terhormat pimpinan sidang dan kami persilakan. Terima kasih Bapak Dr. Nilam Firman Prasetyo MAP. Setelah pemaparan dari Dr. Juliana Bija ME, selanjutnya kami akan membuka sesi tanggapan atau pertanyaan atau usulan dari seluruh peserta rapat pleno pada hari ini untuk melakukan pendalaman lebih mendalam atau memberikan kebijakan-kebijakan yang mungkin akan direkomendasikan lalu akan dikaji oleh Dr. Juliana Bija ME. Kami mohon tanggapan dapat disampaikan secara ringkas, padat, dan terfokus pada substansi kebijakan. Maka dari itu kami berikan kesempatan pertama kepada 3 penanggap awal. Silahkan mohon untuk angkat tangan, berdiri, dan menyebutkan fraksi atau komisi yang diwakilkan. Monggo kami persilakan untuk Dr. Dia MAP dipersilakan untuk menyampaikan usulan mengenai kebijakan yang sudah disampaikan oleh Dewan Komisi 3, Dr. Juliana Bija ME. Terima kasih pada pimpinan atas mohon maaf Ibu untuk berdiri dan menyebutkan secara ringkas ya, biar semua peserta yang lainnya bisa mendengar. Baik, terima kasih ya.
pada Dr. Juliana bicara ini, saya ingin menanggapi konflik yang ini jelas akibat adanya tidak adanya angkutan dampak. Apakah saudara sudah menyiapkan konsep regulasi yang konkret dan menurut saudara ini seperti apa yang paling efektif agar tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan? Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Dr. Dian Retno dan AP. Monggo Ibu kita kembalikan ke Ibu Dewan Komisi Ketua Dewan. Oh, tadi kan mau langsung jawab. Selanjutnya mungkin Dr. Muslimatul Firdaus MT akan menyampaikan juga usulan-usulan kalau tanggapannya, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Ibu pimpinan, Ibu dan Bang Julis. Untuk saudara Dr. Juliana bicara ini, saya mau menanggapi tentang mengapa sih pemerintah itu tetap melanjutkan kegiatan tersebut meskipun mendapat penolakan atau kontra dari sebagian masyarakat dan komunitas olahraga. Mungkin kedepannya apakah stadion dari di Kota Probolinggo ini mungkin punya plan atau rencana kedepannya untuk lebih baik atau bagaimana? Wow, sangat menarik sekali ya pertanyaan tentang planning ke depannya. Terima kasih untuk Ibu Dr. Muslimatul Firdaus MT. Selanjutnya mungkin yang anggota komisi dari kaum laki-laki ya. Dari Bapak Dimas atau Bapak Diki, monggo dipersilakan untuk membersihkan. Silakan, kami persilakan untuk Bapak Dr. Diki Wahyudi MAP. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya dari yang biasa yang dipakai buat sendiri Pak. Tadi perlu. Baik, terima kasih atas waktunya Dr. Juliana dalam mengungkapkan tentang stadion Bayangkara yang ditempati acara Seminggu. Karena itu sepengalaman saya itu adalah acara yang diadakan oleh pemerintah. Entah itu acara formalitas atau wali kota yang dilakukan oleh wali kota, entah itu formalitas atau apa. Tapi itu tidak menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Kenapa? Karena kita itu apa itu pihak yang mengelola itu tenda-tendanya itu mesti dari pesan dari luar kota, bukan dari kota yang berminggu. Stand-stand bulan itu tidak menguntungkan bagi masyarakat sekitar, tapi menguntungkan pihak luar dan ekonominya adalah itu. Sementara masyarakat Kota Probolinggo sudah mendapatkan keuntungan secara ekonomi, tapi masyarakat yang memegang isu ada di luar stadion. Terus dana untuk acara ulang tahun Kota Probolinggo itu tidak menggunakan APBD, itu menggunakan dana apa? Itu menggunakan tolong opinian saya salah, tolong di dana yang di Semipro atau ulang tahun Kota Probolinggo itu menggunakan dana apa? Itu tidak menggunakan dana APBD, tolong jelaskan.
Sepengetahuan saya, tapi tidak menggunakan APBD, itu menggunakan dana dari sponsorship dan presiden. Oke, baik. Sudah? Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Mungkin ini seperti saya, apabila ada kurang salah. Oke, terima kasih. Sepertinya ini mulai memanas ya rapat pleno hari ini karena banyak sponsor dulu lewat. Oke, terima kasih untuk 3 pertanyaan atau tanggapan dari Ibu Dr. Diareto FAP, kemudian dari Dr. Muslimatur Firdaus MP, dan yang terakhir dari Bapak Dr. Wahyudi MAP. Selanjutnya akan kita kembalikan lagi kepada Ibu Ketua Dewan Komisi 3, Dr. Julian Yabica ME untuk menjawab. Baik, yang pertama saya menjawab pertanyaan dari Dr. Alia tentang bebas ketidakkan aturan baku. Nah, masalah utamanya memang di tataran aturan. Karena itu kami mengusulkan 2 tahap regulasi. Yang pertama, peraturan wali kota sebagai payung teknis awal supaya bisa segera mengatur mekanisme izin, mengusul pembagian peran antar instansi, dan tata cara penggunaan stadion. Yang kedua, setelah uji coba perjalanan, bisa dilanjutkan ke peraturan daerah atau perda, agar payung hukumnya lebih kuat dan mengikat semua pihak dalam jangka panjang. Isi regulasinya nanti mencakup mekanisme perizinan, tanggung jawab event organizer, batasan kegiatan, dan evaluasi pasca acara. Dengan dasar hukum yang jelas, koordinasi antar instansi jadi lebih lancar dan tidak saling tumpang tindih. Jadi tidak ada lagi kebingungan soal siapa yang bertanggung jawab dengan acara tersebut. Jadi begitu. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dr. Muslimatul Firdaus tentang respon masyarakat dan kenapa itu masih ditindaklanjuti ya. Nah, tadi di sini ada dimensi dari fungsi sosial karena mencerminkan kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat olahraga. Aspek PSSI tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sementara pemerintah menganggap telah bertindak sesuai prosedur administrasi. Kesenjangan inilah yang memunculkan resistensi publik dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, untuk mencegah masalah itu ke depannya, ya, pelaksanaan ke depannya Nah, untuk perencanaan ke depannya, kita itu memiliki 3 rekomendasi kebijakan utama. Yang pertama, meninjau kembali penggunaan stadion dengan mengalihkan alokasi seperti ke alun-alun, lapangan kodim, lapangan non-sipur, atau gor ayani. Kemudian, memerlukan pemerintah bersama DPRD perlu menyusun regulasi hukum yang tegas, baik dalam bentuk peraturan wali kota maupun peraturan daerah. Kemudian yang ketiga, perlu dibentuk forum partisipatif lintas sektor yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, komunikasi olahraga, dan pelaku ekonomi lokal untuk memberikan masukan sebelum menentukan lokasi. Nah, untuk pertanyaannya Bapak Dr. Diki Wahyudi tentang mengenai anggaran ya Pak ya. Poinnya malah saya jelas. Ini itu baik ekonomi sama pidana yang
menegakkan budaya bersama melalui peradaban itu. Sama dua itu tidak benar lagi. Baik, Bapak. Saya acara itu melakukan kan pemerintah kota, dan pemerintah kota itu juga bekerja sama dengan event organizer sebagai pendiri acara, seperti kayak tendanya untuk UMKM lokal, terus lampu, sistem, nah semua ditanggung dengan event organizer. Dan event organizer itu sendiri berasal dari kota Probolinggo, bukan dari luar kota. Dan setahu saya itu event organizernya itu Ibu Elok, dulu pernah mencalon sebagai anggota DPRD. Mungkin ada sanggahan atau ada yang kurang. Untuk mengenai biaya, saya kembalikan kepada pemerintah kota seperti wali kotanya, karena saya sebagai ketua komisi juga tidak mengarah ke anggaran. Saya cuma menyampaikan usulan kebijakan saya. Terima kasih, Bapak. Oke, Saya kembalikan kepada pimpinan. oke, terima kasih kepada Ibu Ketua. Ih, jangan lupa, Ibu. Jangan. Oke, terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi 3 Dr. Julian Nabija ME yang telah memberikan responnya mengenai tanggapan yang diberikan oleh tamu undangan pada kegiatan pleno hari ini. Untuk seluruh masukan atau pernyataan-pernyataan yang telah dibahas hari ini tentunya dapat memperkaya dan memperdalam mengenai kebijakan tentang Stadion Banyuwarga ini, yang kemudian mungkin bisa dibahas lagi untuk dikaji ulang untuk untuk menindaklanjuti yang akan disempurnakan lagi dan dilanjutkan ke tahapan legislasi berikutnya, agar mungkin tanggapan-tanggapan dari 3 penanya tadi ya, dari Ibu Dr. Dia, Dr. Muslimatul, dan juga Dr. Nikwaryudi, yang mungkin Ibu bisa rapatkan lagi beserta anggota Komisi 3. Maka dari itu, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada wakil saya, Bapak Dr. Gilang MAP, dipersilakan. Atas perhatian dan partisipasi aktif seluruh anggota Dewan peserta sidang, kami ucapkan terima kasih. Dengan demikian, rapat hari ini secara resmi saya tutup. Marilah kita akhiri sidang ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Mari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.